Media dan seluruh bangsa Indonesia. Ini punya Bang. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sebagai seorang muslim, tidak ada peristiwa yang mubazir. Semua peristiwa buruk dan baik pasti baik untuk saya sebagai manusia. Oleh karena itu saya ikhlas pada hari ini dengan apa yang telah terjadi pada kami semua, yaitu dikriminalisasi. Ada sebuah azas dalam hukum pidana yang mengatakan in criminalibus provenientationes debent excessuas ya, yang artinya bahwa dalam peristiwa pidana atau dalam kasus pidana, maka kedudukan daripada barang bukti itu haruslah lebih terang daripada cahaya. Menegaskan kembali bahwa hukum pidana itu adalah umum review. Jadi jangan coba-coba Anda mengkriminalisasi seseorang jika Anda tidak memenuhi berbagai unsur seperti mens rea, actus reus, dan strafbar. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami sebagai orang yang taat hukum, kami akan ikuti proses ini karena ini baik buat kami, bahwa gelar perkara ini memberi kesempatan untuk mengoreksi daripada arah penyidikan, menganalisa permulaan, serta memungkinkan pandangan-pandangan lintas fungsi seperti Irwasum dan Wasidik, serta memberi ruang bagi ahli-ahli dari pelapor dan terlapor. Oleh karena itu ini baik. Yang tidak mau tidak apa-apa, ini seperti undangan. Jadi kami dengan gembira menyambutnya dan semoga ini akan menjadi semacam pembelajaran bagi siapapun untuk tidak sembarang dalam menetapkan tersangka. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Fadila. Bang, sini Bang. Bang. Bang Rizal. Lanjut aja Bang. Ya. Boleh tukeran ibu ke sebelah kanan, Oh, ya. Rizal ke tengah. Bang Rizal Fadila. Bang Rustam mana? Nah, abis ini nanti apa? Bang Rustam udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sekarang akan mengikuti gelar perkara khusus hasil perjuangan dari kuasa hukum kami prinsipal yang telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Ada 3 hal yang menjadi catatan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa yang kita perjuangkan ini, baik prinsipal maupun kuasa hukum, itu bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan kami saja. Ini adalah perjuangan untuk meneruskan aspirasi masyarakat rakyat bangsa Indonesia yang ingin tahu tentang status ijazah Joko Widodo. Saya kira ini spirit perjuangannya. Dengan begitu, yang kita lakukan adalah upaya demi kepentingan umum. Ini demi kepentingan umum. Oleh karena itu tidak akan ada pidananya di situ. Masa orang mencari kebenaran dari sesuatu yang diragukan oleh masyarakat rakyat bangsa, disebut pidana, disebut kriminal. Ada tidak? Tidak ada itu. Nah, pada gelar perkara khusus ini kita akan buktikan juga bahwa tidak ada unsur pidananya itu. Yang kita lakukan mencari kebenaran dari apa yang diragukan publik. Dan kebenaran, keadilan, kejujuran adalah nilai moral hakiki yang harus dihormati. Nah, kemudian yang kedua, gitu kan, bukti bahwa tidak ada tindak pidananya, itulah gelar perkara khusus. Kalau sudah ada tindak pidana, buat apa kami capek-capek minta gelar perkara khusus? Kan sudah ada gelar perkara sebelumnya. Tapi penilaian kita, gelar perkara yang sebelumnya cacat hukum. Penegak hukum melakukan tindakan yaitu yang melawan hukum, yang menyebabkan cacat hukum. Maka ada gelar perkara khusus. Bahwa tidak ada unsur pidana di sana. Pasal-pasal yang didakwakan, dituduhkan, disangkakan kepada kami yakin bisa membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana di sana.
310, 311 pencemaran dan fitnah. Bagaimana ada pencemaran? Bagaimana ada fitnah? Kalau ijazah asli tidak ada. Masa bisa ada pencemaran, ada fitnah? Tidak mungkin. Tanya ahli-ahli hukum, tanya mereka yang paham tentang aturan-aturan, pasti akan jawabannya begitu. Nah, yang terakhir, tentu saja kita berjuang juga karena ini tidak ada unsur tindak pidananya, harus dihentikan penyidikan. Hentikan penyidikan, keluarkan SP3. Bahkan kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Urusan kita adalah mendesak agar pemalsu ijazah dihukum. Jokowi yang seharusnya jadi pesakitan, dia pemalsu, pemakai, menggunakan gelar palsu, itu sudah melanggar banyak KUHP maupun Undang-Undang Sisdiknas. Pokoknya Jokowi harus dihukum karena dia telah melakukan sesuatu yang meresahkan masyarakat, menipu masyarakat, membohongi rakyat. Maka tiada lain, kita akan berjuang terus agar Jokowi ditangkap, diperiksa, dan dihukum atas perbuatannya memalsukan dokumen, menggunakan dokumen palsu dan gelar palsu. Insya Allah akan terbukti semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Terakhir, Bang Rustam. Terakhir, Bang Rustam. Ya, sedikit. Terakhir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Ya, singkat aja. Kami hari ini datang kemari menyatakan siap mengikuti proses hukum yang akan berlangsung. Mudah-mudahan polisi memberikan bukti otentik, yaitu ijazah aslinya Jokowi. Nah, setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ menurut saya tidak usah jauh-jauh. Foto itu menunjukkan itu bukan Jokowi. Artinya ada pemalsuan di situ. Dan saya mendapati sendiri siapa pembuatnya. Ini penting. Kalau itu dipalsukan, pasti ada pembuatnya. Nah, semoga polisi memahami dan bertindak seadil-adilnya. Artinya kami siap dihukum apabila kami salah, tapi apakah Jokowi siap dihukum ketika dia memalsukan ijazah itu? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya siapa? Ini punya siapa?